Hello guys, it's me Paul Kanara and welcome back to After Work Atelier. Let's go. Nah, aduh kamera gue nih, bentar mic gue. Nah, pada kesempatan kali ini gue kedatangan tamu yang lumayan spesial nih guys. Jadi tamu gue ini bekerja di bidang apa nih nama industri nanti? Industri kreatif lah gitu ya. Betul, nah, betul. tanpa basa-basi kita langsung perkenalan. Silakan Di. Oke. Halo guys, kenalin nama gua Andi Prasetyo. Gua seorang motion graphics designer. Gua udah cukup lama lah berkutik ya udah bekerja di bidang industri kreatif inilah. Entah itu di ngedit video, bikin animasi motion grafis, dan ya desain grafis juga masih bisa gue bikin sih. Itu. Oke, jadi gue bingung. Oke guys, jadi gini guys. Sebenarnya kita pingin kulik ini Cindy seputar editor lah gitu ya. Jadi sebenarnya lu editornya tuh lebih ke editor apa sih Di? Kalau boleh tahu Di? Kalau pengalaman gue lebih seringnya sih ngedit video untuk animasi, bikin motion graphics designer, sama gue mulai coba-coba apa ya ke ranah musik, bukan musik ya, bikin video intro untuk DJ. Musik video ya, gitu musik ya. video ya, lebih tepatnya gitu sih. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu nih gimana sih caranya biar bisa berkarir di industri kreatif gitu. Nah, boleh dong sharing-sharing nih Di. Lu awalnya gimana sih, kuliahnya apa gitu? Kalau ngomongin dari awalnya tuh gue dari SMK sih gue. Dari lu SMK? Dari gue SMK. Jadi tuh gue ada ketertarikan sama animasi dikarenakan ya kita suka nonton anime lah gitu kan, atau enggak kartun Amerika lah macam gitu. Marvel atau apa. Gue kayak ngelihat animasi kok gambar gerak gitu kok kayak keren gitu loh. Ini pas lu SMK nih dulu nih? Iya, pas gue SMK. Dan gue coba-coba ulik nih, gue harus ngapain. Nah, awal-awal gue disaranin sama bang gue nih, coba masuk multimedia aja nih gitu kan. Pas gue coba cari, multimedia menarik nih. Soalnya kalau gue pribadi, kayaknya gue nggak bisa di akuntansi karena ya ketika gue cacat lah. Terus kalau multimedia nih SMK lu atau ini ya Di? Oh, kuliahnya? SMK. SMK-nya ya, multimedia. dari awalnya gue suka SMK dulu. Nah, setelah gue udah coba tahu nih kan basicnya kayak ngedit video kayak gimana, sama ngedesain kayak gimana, gue coba dalamin lagi. Wah, kayaknya gue nemu kampus yang cocok nih. Kampus yang jurusannya DKV gue, dan gue di DKV. trilogi gue BTW. DKV tuh apa tuh? Desain komunikasi visual. Asik. Jadi lu SMK-nya multimedia, abis gitu lu kuliah lu ambil jurusan DKV Ya, gitu ya. betul, Kafe mana kalau boleh tahu? Jatinegara deh. Sorry guys. Nah, abis gitu oke nih lu masuk DKV gitu kan. Ngapain aja sih kuliah DKV tuh kalau boleh tahu? DKV tuh kuliahnya untuk semester awal kebanyakan gambar sih ya Ul. Oh gitu. Kebanyakan gambar. Nah, gue suka animasi tapi kok gue kagak begitu bisa gambar, tapi gue lebih suka ngegerakin Ul. Oh gitu. Lebih tepatnya animator sih ya kalau Animator, untuk bahasa sekarang ya gitu. Dan apa sih namanya? Setelah gue tahu kekurangan gue di situ, ya bukan berarti gue nyerah lah, tapi gue coba belajar lah. Tapi ternyata di dalam DKV tuh nggak cuma itu doang. Ada barista. Sorry nih. Lanjut. Di dalam DKV jadi nggak cuma gambar nih. Iya, nggak cuma gambar. Ada apa aja tuh? Ya ada apa sih? Ngedit video sama dominannya. Pas gue coba jalanin kuliahnya lebih dalam, desain gitu. Oh, desain. Ngedesain poster lah kasarannya. Dan sebelum gue masuk DKV tuh gue apa sih namanya? Apa tuh? Kan gue kan sempet ngambil jurusan pertama tuh SI, terus gue SI itu pindah apa tuh SI? sistem informasi. Oh, berarti lu sempet komputer dong awal. SI itu komputer bukan ya? Ya komputer. Oh, terus lu pindah jurusan? Bukan, kayak itu masih tahap pendaftaran sih. Oh, masih pendaftaran. Nah, gue kan netting ya orangnya. Gue kalau masuk SI jelek-jeleknya jadi apa nih? Gue selalu mikir gitu kan. Kalau SI ntar begini. Terus kalau misalkan IT, terus gue pindah juga tuh ke IT. Kalau IT jelek-jeleknya ya yang gue tahu paling jadi teknisi komputer tuh gue pikirnya.
Terus kalau DKV jelek-jeleknya tuh paling ya tukang fotokopi. Jadi pikiran gue gitu tuh. Kalau misalkan ini lah gue coba ambil DKV aja lah, mungkin gue bisa coba ke ranah yang lain juga nanti lebih luas, gue pikir gitu. Jadi gue ambil Nah, jadi DKV itu kan desain komunikasi visual, berarti gimana caranya kita berkomunikasi menggunakan visual gitu ya? Benar, iya. Nah, lu kuliah DKV itu berapa tahun 4 tahun berarti ya? 4 S1 tahun nih lebih berarti sih. ya? S1 terus jurusan lu, pendalaman lu apa tuh pas lu kuliah tuh? Pendalaman tuh kalau gak salah gue kan mulai dari semester 5 apa namanya, pokoknya kalau gak salah tuh 567 apa 456 kalau gak salah. Nah pas di pendalaman pertama tuh ada 3 dari kampus gue. Kalau gak salah ada UI UX, videographer sama apa ya, sama konsep art kalau nggak salah, gue lupa deh. Konsep art. Terus lu ngambilnya apa tuh? Nah gue coba ngambil UI UX tuh, karena menurut gue itu baru kan. Dan ternyata pas gue coba dalam UI UX ternyata begini cara bikin UI UX untuk aplikasi. Gimana caranya lo berpikir kalau seandainya lo bikin aplikasi, UI-nya bisa nggak buat orang tertentu nih. Kan kadang kan kalau UI kayak kita ini kan masih muda nih, pengennya kalau bisa yang bagus sama lebih simpel lah. Tapi kalau seandainya untuk orang tua maunya ya nggak mau ribet lah, maunya yang langsung kayak kalau lu tahu MBCA ya. Itu paling simpel tuh, paling simpel. Itu untuk orang tua tuh cocok. Tapi kalau untuk yang kalangan anak muda kayak kita paling bagus ya Gojek mungkin atau Gojek Grab gitu ya. Gitu. Nah, terus gimana caranya nih sampai lu bisa jadi video editor nih Di? Gitu. Kan lu kuliah nih 4 tahun, lu belajar. Nah, terus gimana nih dari lu lulus sampai lu pekerjaan pertama lu tuh lu dapetnya gimana nih kalau boleh tahu? Ini gua sharing dikit aja untuk pekerjaan. Jadi tuh gue semenjak kuliah gue dikerja jadi asdos. Lu dari zaman kuliah lu udah kerja nih jadi asdos. Asdos apa tuh? Asdos mata kuliahnya tuh kreativitas gua. Jadi gua bantuin dosen gua namanya Pak Erik. Gua kayak apa sih? Kayak seakan-akan gue jadi dosen gitu. Ya, jadi dosen buat ngajar mahasiswanya, meskipun nggak full tapi ya gue serap ilmunya lah dari dosen gue itu kan, dari beliau. Nah terus setelah gue jadi asdos, gue di kampus gue tuh ada freelance yang modelannya ngurus Instagram, kayak bikin sosial media manager lah gitu ya. Itu benar-benar digital marketingnya. Nah di situ gue sama teman gue si Sandi namanya tuh. Sandi. Iya, dia gue satu tim lah sama dia lah, sama ada 3 orang lagi yang buat nyari kontennya gitu. Setelah itu gue magang gue masih tetap desain nih. Masih tetap desain. Nah di magang pertama itu kan gue full desain. Di magang gue yang kedua gue desain tapi ada motion grafisnya. Nah di situ gue mulai dalamin tuh motion grafis tuh. Ini masih kuliah nih? Masih kuliah gue. Nah ini lucunya sih gue segini pas gue udah mulai ngerasain apa sih namanya magang, dapat duit, udah tahu rasanya uang nih. Udah tahu rasanya deh. Terus gue mager lanjutin ya. Lanjutin kuliah atau lanjutin apa nih? Mager lanjutin kuliah, maksudnya kayak udahlah langsung kerja aja lah. Tapi pas gue pikir udahlah, kuliah menurut gue lebih penting lah. Karena setelah kuliah, apalagi ya standar untuk pekerjaan sekarang yang minimal ya lebih baik S1 atau enggak D3. Untuk ya kalau seandainya mau masuk di perusahaan yang lumayan ternama lah. Gitu ya. Terus ya udah setelah itu sebelum itu gue pernah juga jadi guru honorer gue. Guru honorer? Iya, guru. Berarti lu ini juga dong banyak juga nih pengalaman nih. Lumayan lah Ul. Lah. Nah tapi gue jadi guru honorer tuh apa ya Ul ya? Suka dukanya jadi guru tuh ada Ul. Ada. Ini guru SD kah, guru SMP atau guru apa nih? Guru SMK gue. SMK tuh gue. Apa tuh yang lu ajar nih pas lu jadi guru SMK nih? Nah nama mata pelajarannya itu gue lupa apaan, pokoknya berkaitan dengan video lah. Nah gue coba ngajarin cara ngedit video. Terus juga kalau gue rasa ngedit video dan gak ada basic untuk desain atau untuk ngedit foto kurang, jadi ya sebelum video gue ngajarin dulu tuh cara penggunaan Photoshop baru Premiere gitu. Yang basicnya untuk industri sekarang ya paling.
Gitu, setahun tuh goal. Itu lu nyari magang gitu-gitunya susah nggak sih? Atau lu punya koneksi nih sebenarnya? Wah, gue nggak ada koneksi sama sekali. Alhamdulillah gue nyari dan ya dilancarkan lah. Di internet aja gitu. Untuk sekolah itu kan gue alumni ya, jadi kayaknya gue dipermudah, kayak udahlah, mungkin gue dikasih kepercayaan buat ngajarin murid, jadi ya bisa gue. Alumni SMK lu lah gitu ya. Nah terus ketika lu udah lulus nih Di, pas lu lulus itu keadaan posisi lu tuh lu lagi kerja atau nganggur nih? Oh, pas udah lulus. Pas lu udah lulus nih official nih. Gue pas lulus itu gue nganggur sih, gue belum ngapa-ngapain. Tapi ya ada proyekan lain gue. Ada proyekan lain? Oh ya, gue sempet jadi ini Apa tuh? Kameramen fotografer gue. Oh kameramen Fotografer wedding. Oh iya. Nah tuh gue di situ dokumentasi aja gue. Ya sekali project lumayan lah 300.000. Ya lumayan lah, sekali jalan 300 Tapi gitu ya. gue pernah ditipu. Gimana tuh ditipunya tuh kalau boleh tahu? Nah jadi gini seingat gue dijanjiinnya kan ya, karena gue masih newbie banget kan, dan itu project pertama gue tuh di acara nikahan bocah, sunatan bocah. Ya sunatan bocah. Iya sunatan bocah. Apa yang difoto tuh? Sorry guys, nanti kita sensor aja ya. Lu di sunatan bocah, lu bawa kamera tuh kan, lu datang bawa kamera, terus gimana nih? Gak gini sih, lebih tepat kayak acara pestanya aja sih. Pestanya, ya. Terus ya acara pestanya ya kayak bocah tuh diiring-iringin pakai apa sih tuh, yang kuda lumping ya atau apa sih? Yang diarak gitu lah, pakai apaan? Gue lupa. Ini kondisi udah dipotong apa belum? Udah, kalau belum ya. Nonjol. Terus lanjut nih. Ya jadi di situ kan gue dijanjiinnya kalau nggak salah 200.000 kan. Nah itu gue ngerjain bertiga. Jadi itu gue dapet channel dari temen gue. Bapak-bapak lah ngejanjinya kayak gitu. Tapi pas kenyataan gue dikasih gocap doang. Gocap dan itu kan 3 orang tuh. Dan dijanjinya kan 200.000 per orang. Oh gitu. Iya. Kok bisa jomplang banget tuh? Agak tahu ya, namanya juga dibohongin. Gue juga dapat info untuk bapak-bapak ini kan dari teman gue. Ya di pikiran gue mungkin ya entah ada penilaian buruk atau mungkin ada pikiran negatif gue, mungkin kong kali kong atau apa. Cuman ya udahlah, gue anggap jadi pelajaran pertama gue aja. Jadi itu project pertama lu yang lu kena tipu gitu ya? Iya. Oke. Gitu, itu kondisi udah lulus tuh? Udah, enggak, itu belum lulus juga, gue masih kuliah tuh. Nah, sampai di titik dimana lu menjadi video editor ya sekarang ya. Maksudnya sampai lu dapet pekerjaan yang oke lah tuh gimana nih perjalanannya nih? Setelah lulus lah gitu. Oh setelah lulus. Jadi singkat aja, gue setelah lulus itu gue sempat jadi graphic designer 3 bulan. Karena gue ngerasa anjir graphic design kayaknya kurang cocok buat gue nih. Sedangkan gue ada kesenangan di bagian. Bentar nih, graphic design tuh ngapain aja sih job design nih? Soalnya banyak yang belum tahu nih. Iya. Untuk di kantor pertama gue, graphic design itu lebih dominan bikin feed untuk Instagram. Oh gitu. Poster lah modelannya, bikin kadang poster, juga. Poster gitu ya. Bikin ads juga. Bikin ads juga. Ads juga ya buat iklan apa sih, campaign lah kalau misalkan lagi dapat. 2 dimensi nih tapi visual. Full 2 dimensi. Nggak gerak nih. Nah, gue pikir anjir kayaknya gue nggak cocok di sini. Ya udahlah, gue coba ke ranah lain tuh. Setelah gue dari desain grafis, gue cabut kan 3 bulan kerjakan. Nah itu gue dapat lagi magang. Perjanjian awal dari magang itu kan cuma 3 bulan. Dan BTW itu gue sebagai motion grafis ya. Motion grafis gue full ngerjain animasi pada saat itu. Nah motion grafis tuh ngapain tuh kalau boleh tahu? Waduh, ini motion grafis tuh ibaratnya kayak di atasnya 2 dimensi lah. Di atasnya grafis design. Kalau grafis design kan mungkin sekedar kasarannya ngedesain poster aja. Tapi kalau motion grafis design, lu bikin poster itu tapi bergerak. Jadi ada cerita gitu. Lu bikin ceritanya jadi panjang, misalnya kayak alur pembuatan kopi contohnya. Jadi nanti gue bikin dulu kayak proses apa sih namanya? Panen kopinya itu, ntar ada VO-nya. Nah gitu kan, setelah dari panen ntar diapain gitu kopinya,
roasting gitu sampai jadi dan dijual. Nah itu dibikin ceritanya dan dihias lah gitu, dan itu bikin dibantu video ya. Ya modelannya ya video sih jatuhnya. Dan dibantu juga sama tim desainernya gue gitu. Dan setelah itu magang nih. Nah ini magang nih, setelah magang gue kerja di agensi. Di agensi. Nah itu gue pertama kalinya nyebur yang namanya video editor tuh gue. Pertama kali pas nyebur. lu masuk ke agensi. Agensinya nih agensi di bidang apa nih? Agensi apa ya? Periklanan apa gitu? Agensi yang jasa apa sih untuk branding ya, agensi branding ya. Agensi branding. Nah gue di situ apa ya? Gue kan tahu basic ngedit video cuma yang gitu-gitu aja kan. Gue belum kenal sama yang namanya grading, komposisi yang tepat dan banyak lagi lah gitu kan. Nah di situ gue pertama kalinya tahu grading dari teman gue, namanya siapa? Jaka namanya. Jaka. Gue nanya, lu grading pakai apa Jak? Gue pakai Lumetri Color, gitu bilang. Lumetri Color kan dia bilang. Pakai softwarenya apaan? Pakai Premiere gue, dia bilang. Terus? Gue beda kan, anjir gue pakai Sony Vegas nih. Gimana hasilnya? Iya. Cuman kalau pas gue ingat-ingat dari ownernya itu bilang, dah terima aja, dia bisa berkembang kali. Ya, ternyata dari ownernya tuh ngasih kepercayaan ke gue, alhamdulillah gue berkembang. Meskipun terbilang masih basic banget lah gue bilang. Tapi seenggaknya lu belajar banyak hal nih ya di situ ya. Itu berapa tahun lu magangnya? Berapa tahun? Di agensi ya. Berapa lama tuh? Ya gue bentaran doang, itu gara-gara corona 3 bulan. 3 bulan terus Covid. Covid gue kena resign ya, anjing gue bilang. Terus? Kena resign terus gue kerja tuh yang kata gue jadi desainer yang 3 bulan tuh. Ntar gue inget tuh, gue lupa alurnya anjir. Udah lupa juga soalnya. Intinya Covid lu sempet nganggur dulu nih. Covid nganggur deh gue. Covid nganggur bentaran, dapat kerjaan. Terus setelah itu aja langsung ya. Gue kerja di apa sih namanya? Startup modelannya kayak Ruang Guru tapi udah tutup sekarang kan. Oh gitu. Nah di situ gue full jadi motion grafis yang bikin animasi untuk pas si pengajarnya itu lagi presentasi. Di situ gue ada masukin animasinya gitu. Oh oke. Panjang juga ya perjalanan lu ya. Parah sih gue sampai lupa gue perjalanan gue gimana alurnya. Sampai lupa nih. Tapi itu kan lu berkarir di bidang videografi, video editor, motion grafis itu sebenarnya skill setnya apa sih yang harus dibutuhin gitu? Skill setnya, maksudnya yang harus gue serap gitu ilmunya ya? Yang skill set apa yang orang butuhin kalau misalkan dia pingin berkarir di bidang itulah gitu? Apa tuh skill setnya? Kalau dari apa yang gue dapat tuh minimal ya lu harus sensitif sih. Dari soal warna tuh skill. Sensitif sama warna ya. Sensitif sama warna. Terus juga lu ya harus bisa pinter komposisi lah, kayak apa sih namanya? Transisi atau enggak cut yang tepat pada saat video itu berlangsung gimana, itu perlu sih lu harus tahu. Sama apa lagi ya? Motion grafis untuk video editor juga perlu tuh, video editing juga perlu tahu karena kalau misalkan ngedit video tapi untuk kebutuhan reels ya gue omongnya. Kalau kagak ada motion grafis kayak biasa aja gitu. Sama apa ya namanya, ngedit suara kayak kan kadang kan suara ada noise gitu kan, itu perlu dilangin atau enggak kalau misalkan kecil perlu dibesarin dan intinya perlu diperbagus lah gitu. Nah lu ada suka duka lu apa nih selama lu jadi video editor tuh? Wah suka duka ya lumayan sih. Gue tuh pas awal kenal video editor tuh dunia video editing gitu kan gue kerja kan di apa sih ini ada lagi nih kerja ini di klinik kecantikan nih Oke. Nah gue sebagai apa tuh video editor tuh full gue di situ video editor. Gue di situ ada teman gue namanya Bang Fahmi. Bang Fahmi sama si Ardi apa sih namanya, dia ngajarin gue soal kayak grading yang bagus tuh gimana. Kan kalau di bidang kecantikan kadang apa yang direkam di kamera hasilnya kan beda kan dengan hasil yang dari mata kita beda sama di kamera kan. Nah itu perlu disamain tuh warnanya. Gitu. Dari yang lu lihat sama yang di hasil kamera nih. Iya, gitu. Beda. Dan di situ gue dikenalkan sama namanya fitur lumetriscope. Itu istilahnya kayak apa ya gue lupa, kayak batas wajar warna kulit
kayak apa sih pentokannya untuk warna kulit tuh di situ intinya gitulah kalau nggak salah. Nggak boleh lewat dari angka itulah gitu. Kurang lebih gitulah, ada batasan tertentu. Dan karena gue ngikutin standar di perusahaan tersebut, ya gue ikutin aja apa kata senior gue lah, gue bilang kan. Ya udah gue di situ diajarin tuh, lu cara ngedit yang untuk warna bagus tuh begini, nggak boleh kekuningan, nggak boleh kebiruan, harus pas komposisinya. Kalau ke ini pasar Minggu boleh? Wah boleh. sorry guys, lanjut nih. Ya sadar. Terus tapi apa sih namanya? Nah di situ gue belajar apa ya namanya? Selain grading, komposisi juga dikasih tahu. Apalagi kan untuk standar TikTok ya. Pada saat itu gue masih nggak ngerti kok. Ya di pikiran gue TikTok ya begitu aja kan. Iya. Tapi ternyata ya gue dulu pikirannya masih denial lah, TikTok aplikasi ini aplikasi yang buat orang-orang alay lah sebutnya lah. Tapi ya ternyata apapun itu medianya, kalau seandainya kita bisa promosi ya harus bisa menyesuaikan. Harusnya menyesuaikan ya. Nah di situ gue coba sesuaikan standar kantor gue untuk TikTok kan. Dan kalau gue lihat platform TikTok ini itu lebih utamanya kayak fun sih. Kalau gue lihat informatif gitu lebih dominannya. Terus ya udah gue bikin yang fun aja gitu kan. Entah gue kasih efek lucu apa, kodok acu malaka atau apa gitu kan. Ya udah ternyata oke tuh gue bisa ngikutin alurnya tuh gitu. Terus kalau dukanya apa ya, gue paling nggak suka kalau untuk revisi tuh untuk hal sepele. Revisi hal sepele. Iya, gue tuh contohnya gimana nih? typo sih. Typo Tuh gue paling sering tuh typo. Lu typo mulu sih Londi, gimana sih lu? Terus pas gue yang kata TikTok lagi tingginya tuh apa sih namanya? Kan TikTok itu kan musik kan, video, musik video. Dan itu beat dari musiknya itu sama video tuh harus kayak harus sinkron. Misalkan dia lagi beatnya tinggi dan tiba-tiba ada kayak beatnya putus, itu gue harus bisa gantiin gitu loh, ganti videonya. Dan itu potongan videonya nggak boleh ngasal, kayak transisinya menggunakan beatnya ya. Harus gitu. Dan gue banyak banget revisi sampai akhirnya gue dikasih tau sama cece gue kan, lu harus begini nih, gak boleh gini. Gue ikutin aja, padahal sampai akhirnya gue bisa ngikutin tuh. Tapi itu bukannya di Premiere ada AI-nya tuh sekarang, enggak ya? Nah itu kan belum ada AI dulu. Oh ini tahun-tahun berapa nih? 2021 kalau salah. Oh iya. 2022 deh. Iya waktu AI masih belum se-booming sekarang ya. Iya, sama teknologinya lah gitu. Sama apa ya? Oh ini pelajaran yang penting sih Apa tuh? Ya ibaratnya kan gue pas itu kan nggak tahu apa-apa kan, kayak ya sering gagal lah gitu. Sering gagal dan sampai akhirnya gue bisa kayak sekarang lah intinya. Dan gue mikir anjir, gue masa gagal adalah masa yang ibaratnya perlu dibuang sih. Caranya ya lo keluarin dengan kegagalan, kayak banyak revisi. Jadi harus lo lewatin nih masa-masa lo gagal ya. Ya harus dilewatin sampai akhirnya lo bakal nemu titik di mana kayaknya dia punya orang lain misalnya yang punya dia salah nih. Gue dulu pernah nih kayak gini nih. Solusinya begini ya gitu. Dan gue juga misalkan ada proyekan yang modelan kayak gitu, gue udah tahu harus ngapain ya. Iya. Sebenarnya pelajaran terpenting ya dari pengalaman itu sendiri sih. Jadi pengalaman itulah yang key-nya nih ya sebenarnya. Ya, bener. Oke deh, Di, kita segini dulu kali, Di. Ya boleh. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment, sama share juga. See you next time. Dadah.